Lalu kemudian faidza faraghta ay minat tatahur ay minat tatahuri, dan apabila engkau telah selesai melaksanakan bersuci, jadi wudunya udah selesai, maka ngapain lagi? Kata Imam Ghazali, farfa basaraka ila samai, maka angkat matamu, penglihatanmu ila samai, ke mana? Ke langit. Tujukan matamu, nengok langit, nengok ya, sambil baca doa, angkat tangan mustaqbilal qiblah. Kalau bisa madhab kiblat, kita angkat tangan tinggi-tinggi, bahkan sunahnya bihaitsu yura bayadu ibtaihi, bayadu ibtaihi ini sampai putih-putihnya ketek kelihatan. Angkat tangan tinggi-tinggi, angkat tangan ketika selesai wudu, itu kita tatap itu langit. Warfa basarak, arahkan kamu punya mata kemana? Ilas samai, ke langit. Ngapain? Itu berdoa kepada Allah. Di samping tadi kita baca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, kita baca sampai habis 3 kali, ayatul kursi 1 kali, lalu kemudian kita baca kulhu suratul ikhlas 1 kali. Kenapa di sini sampai Imam Ghazali memerintahkan kita tatap langit ketika berdoa? Walau kunta a'ma, kata Imam Nawawi, walaupun kamu buta, walaupun kamu dalam keadaan cacat, dalam berdoa angkat mata kamu, tatap itu langit, tatap itu langit. Di sini luar biasa. Warfa yadek, dan angkat kedua tangan kamu. Wastaqbilil qiblata, dan hadapkan kiblat bisodrika, dengan dada kamu. Jangan hanya dengan wajah kita madepin kiblat, tapi dada kita madep kiblat. Angkat tangan kita tinggi-tinggi, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita dalam keadaan buta, tetap muka kita, mata kita arahkan ke langit ketika dalam berdoa. Kenapa? Li'anna sama, karena sesungguhnya langit qiblatud du'a, adalah kiblatnya kita ketika berdoa. Kiblatnya sholat mana? Ka'bah. Paham? Kiblatnya sholat Ka'bah, kiblatnya doa langit, kiblatnya doa langit, kiblatnya majlis, yang mimpin majlis. Ada majlis begini, makanya saya lebih senang kepung, karena kiblatnya adalah majlis, itu yang mimpin majlis, yang mimpin doa, tahlilan, jangan berbaris panjang, jangan kepung. Kenapa? Enggak kudu madhab Ka'bah, karena kiblat di dalam majlis adalah orang yang mimpin majlis. Paham? Kiblatnya doa langit, kiblatnya sholat Ka'bah. Jadi kiblat tuh banyak. Jadi jangan hanya tanya dulu kiblat mana nih, kiblat sholat, ya sono Ka'bah. Terus kiblat doa, bukan madhab Ka'bah. Kadang-kadang kita salah paham nih. Madhab kiblat, wah dia cari arah ngulon mana, begitu. Langit lega bos, doa langit lega. Mau madhab mana? Kalau doa arahkan ke langit, mohon kepada Allah. Hatta madhab timur, hatta madhab utara, hatta madhab mana, itu semuanya adanya di kayak sholat jenazah. Wah, sholat jenazah, madhab kiblat semua jenazah. Lah kalau jenazahnya udah lewat, muter lagi, udah aja madepin tuh jenazahnya lagi dibawa sholat, gak apa-apa, karena kita niat sholatnya kepada jenazah. Sholat jenazah nggak kudu madhab kiblat, madhab jenazah. Paham? Nih kadang-kadang kita nih nggak teliti, sholat mayit madhab kiblat,
Iya, kalau sholat gaibnya. Nah, kalau ada jenazahnya, kalau ada jenazahnya udah dibawa, kita ketinggalan. Nah, dia udah masuk ambulan. Sholat tadi situ. Sambil di jalan kita sholat, nggak apa-apa. Karena memang apa? Itulah yang disunahkan dalam kondisi-kondisi darurat tuh. Itu permasalahan fikih yang sampai sekarang orang banyak yang tidak paham. Akhirnya ketika dia dituakan jadi ustadz di kampungnya, sok saklek, bikin susah orang, bikin repot orang. Kenapa? Karena fikihnya setengah-setengah. Akhirnya ribut, sono sini berdebat, akhirnya pada kagaranya. Nah, itu kita jangan sampai begitu. Insya Allah semuanya yang namanya kiblat kita doa adalah langit. Dan li'anna hawaijal ibadi bi khazanati tahtal arsy. Semua kebutuhan hambanya Allah ada di gedung bawahnya arsy, yaitu langit, ada di langit sana. Makanya Allah turunkan dari minas sama sebagai rizki untuk manusia. Allah turunkan air minas sama, Allah turunkan apa semuanya, kebutuhan kita dari langit. SK-nya turun dari langit. Maka hadapkan setiap kali berdoa ke langit. Walaupun mata kita lagi sakit, walaupun mata kita lagi diperban, hatta mata kita lagi buta, nggak punya mata sama sekali, tetap arahkan kepada langit. Itu termasuk cara untuk istijabah doa kita. Jadi jangan nunduk ke begini doa. Gue pikir khusyuk, ngiler. Banyak yang begitu deh. Jadi makanya lihat para habaib kita, Habib Umar, Habib Salim Satiri dulu, beliau ulama-ulama besar, selalu kalau doa tuh ngangkat tinggi-tinggi, mohon kepada Allah untuk kedamaian bangsa dan semua. Nah, kita pun harus begitu, dan itu adab, dan ini ada di kitab. Sekarang udah ketemu sama kita ngaji. Maka besok kalau lagi doa tadakan, kalau lagi zikir matruk turunin, kalau kita lagi zikir turunin la ilaha illallah ke bawah. Kalau lagi doa ke atas minta aja. Kalau lagi lagi wirid, lagi zikir, sunnahnya nunduk. Lagi sholat nunduk. Jangan lagi sholat, jangan berakin cecak luar gitu ya. Ini malah bacanya panjang, habis nangak lah pegel. Tapi kalau lagi doa, sesekali mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap tatap mata kita ke langit. Kan langit lebar. Jadi jangan pas lempengan kita banget begini ya, ke sono kan bisa. Ini mentang-mentang tatap langit udah enggak kelempeng mata kita gitu. Jangan. Ngerinya pedes sepet mata kita, kesian orang kan gitu ya. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemanfaatan kepada ilmu kita dan wudhu kita. Apa yang sudah kita dapetin ini mudah-mudahan nanti saya terusin lagi, karena waktu juga udah malam, dan mudah-mudahan apa yang menjadi niat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah bangkit daripada majlis ini kecuali dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, akhlak kita semakin dibaikin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semakin kita bisa membahagiakan kedua orang tua kita dan semua keluarga kita, semua anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, dan apa urusan kita yang belum kelar mudah-mudahan dikasih jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.